Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan judul kami tentang hakikat dan masyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan. Jadi kita akan membuat dulu 10 pertanyaan dari judul kita itu. Yang pertama, mengapa hakikat manusia itu harus berilmu? Terus yang kedua, bagaimana jika implikasi terhadap pendidikan itu tidak mengandung unsur Islamnya? Yang ketiga, bagaimana implikasi pendidikan Islam dalam masyarakat? Dan yang keempat, mengapa implikasi pendidikan Islam dilakukan kepada masyarakat? Nomor 5 dilanjutkan oleh Yasfin. Nomor 5, soalnya bagaimana landasan implikasi filosofis dalam dunia pendidikan. Nomor 6, mengapa kita perlu mempelajari hakikat masyarakat dan perkembangannya dalam dunia pendidikan. Nomor 7, bagaimana sebenarnya hakikat dan martabat masyarakat dalam Islam. Nomor 8, mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat masyarakat. Nomor 9 dan 10 akan dilanjutkan oleh abang dan kita. Soal Soal nomor 9 adalah bagaimana hakikat masyarakat dalam hubungannya dengan pendidikan. Yang ke-10, mengapa pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan hakikat masyarakat. Oke, kita masuk saja, langsung kita diskusikan ya kan. Oke, Bang. Tentang pertama itu, kenapa hakikat manusia itu enggak harus berilmu? Kalau dari aku jawabannya, karena para pelajar itu kan yang beragama Islam tentu tidak dapat mengetahui dan mempelajari agamanya. Bagaimana ketentuan tentang belajar dan menuntut ilmu yang baik. Jadi kalau menyangkut dengan soal tadi, mengapa manusia itu harus berilmu? Karena kalau nggak berilmu susah dia, ya kan, kayak nggak ada bedanya sama hewan kalau kita nggak berilmu. Ya, betul. Terus yang kedua, bagaimana jika implikasi terhadap pendidikan itu tidak mengandung unsur Islamnya? Kalau nggak ada mengandung unsur Islamnya, maka kayak hidup kita nih kayak kurang sempurna aja deh. Kan pendidikan dan masyarakat ini kan nggak bisa dipisahkan seperti kedua hal ini adalah satu kesatuan. Jadi Islam itu kan sangat menghormati ilmu ya Bang. Jadi nggak ada pertentangan antara pendidikan dengan Islam. Dan sebagaimana juga Nabi kita mengajarkan ilmu ya kan, di rumah Al-Arqam, yang sampai sekarang pun kita rasakan manfaatnya. Yang kita tengok pun Islam menyeluruh ke seluruh penjuru dunia ini. Bagaimana Ben? Gimana Ben? Terus selanjutnya, bagaimana implikasi pendidikan Islam dalam masyarakat? Nomor 2 tadi. Oh, salah. 2 tadi, bagaimana jika implikasi terhadap pendidikan Islam tidak mengandung unsur Islamnya? Jika tidak mengandung unsur Islam tadi ada aku bilang kalau kurang sempurna gitu kan. Nah, jika ada unsur Islamnya, maka ada hal-hal yang bisa kayak terasa gitu muncul dalam diri kita, seperti bakat dan kecerdasan kita juga terasa. Dengan kemampuan ini muncullah potensi-potensi dalam diri manusia itu yang bisa mengembangkan kemampuan akademisnya. Jadi kalau dengan agama Islam itu kan dia lebih terarah, dia nggak salah gunakan ilmunya. Terus selanjutnya itu bisa menahan nafsunya. Kok udah bayangin aja dia udah pintar, bisa buat bom, bisa buat apa segala macam gitu. Kalau dia nggak mengandung unsur Islam ya, takutnya yang salah gunain ya, nah merusak di muka bumi ini. Terus yang ketiga tadi, bagaimana implikasinya? Apa keterkaitan pendidikan Islam dalam masyarakat? Baru ini dia, pendidikan dan masyarakat nggak bisa dipisahkan tadi.
Dan ini juga sudah dicontohkan oleh Nabi kita dalam menyebarkan agama dengan pendidikan di rumah Al-Arqam dulu. Terus yang keempat, mengapa aplikasi pendidikan Islam dilakukan kepada masyarakat? Kalau ini sebenarnya jelas lah harus dilakukan pada masyarakat ya Bang. Karena kan masyarakat ini butuh kayak siraman rohani gitu. Karena ajaran Islam ini kan kayak ceramah-ceramah gitu, ibaratnya makanan untuk jiwa kita. Jadi bukan badan kita aja yang dikasih makanan, fisik kita dikasih makanan, cuman jiwa kita juga dikasih makanan dengan ajaran-ajaran Islam tadi. Jadi kalau ditanya pertanyaannya, mengapa aplikasi pendidikan Islam itu dilakukan pada masyarakat? Mengapa pendidikan Islam lebih tepatnya dilakukan pada masyarakat? Karena itu tadi, supaya kita tidak sama dengan binatang ternak, dengan supaya kita lebih terarah jalannya, gitulah dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Baik, pertanyaan yang kelima, mengapa kita perlu mempelajari hakikat manusia? Bagaimana landasan implikasi filosofis dalam dunia pendidikan? Nah, landasan filosofis pendidikan sesungguhnya merupakan suatu sistem gagasan tentang pendidikan dan dedukasi, atau dijabarkan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang dianjurkan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Baik, yang keenam, mengapa kita perlu mempelajari hakikat masyarakat dan perkembangannya dalam dunia pendidikan? Karena hakikat masyarakat dalam pandangan filosof barat, yaitu masyarakat itu mesti seimbang memperhatikan hak daripada individunya. Apa itu hak daripada individunya? Yaitu mempelajari bagaimana tentang dirinya. Dan yang ketujuh, bagaimana sebenarnya hakikat dan martabat masyarakat dalam Islam. Martabat masyarakat adalah sebuah harga diri dan kedudukannya manusia di muka bumi, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah, dan derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Bahkan dikatakan dalam Quran, ketika Allah ingin menciptakan manusia ataupun satu makhluk, satu masyarakat yang bernama Adam alaihissalam, malaikat protes. Kenapa malaikat protes? Takut berbuat kerusakan. Tapi begitulah Allah. Allah ingin menciptakan yang namanya manusia supaya manusia ini menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain, yang mana derajatnya lebih tinggi daripada makhluk yang lain. Nah, martabat berarti menurut kau gimana? Apakah semua manusia martabatnya itu kayak harus diperjuangkan atau diprioritaskan sehingga manusia gak peduli sama orang lain? Ya, manusia itu Kan sebagaimana yang kau tanyaan kau tadi kan, nomor berapa tadi? 7. Bagaimana sebenarnya hakikat dan martabat manusia? Sebenarnya gimana hakikat martabat manusia itu dalam pendidikan Islam? Apakah harus diprioritaskan sehingga nggak peduli dengan yang lingkungan sekitarnya, orang sekitarnya, atau gimana? Harus Seimbang. Seimbang kan? Ya. Karena martabat manusia itu tinggi, manusia itu wajib peduli dengan lingkungannya, dengan yang lainnya. Nah, nomor 8, mengapa pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan hakikat manusia? Karena pada hakikatnya manusia atau masyarakat adalah makhluk edukandum, yang berarti edukandum yang berarti masyarakat atau manusia adalah makhluk yang dapat dididik
dan harus mendapatkan pendidikan, karena pendidikan merupakan sebuah kebutuhan bagi setiap manusia atau masyarakat. Jadi kalau edukandum tadi, kan ini diskusi nih, edukandum. Berarti kalau apakah ke hewan juga edukandum? Seperti topeng monyet kan bisa dilatih, atau binatang kerbau bisa dilatih. Apa edukandum? Menurut kau gimana? Menurut abang? Edukandum ini yang bagaimana, Pak? Pengertiannya? Dia makhluk yang bisa dididik, Oh, yang bisa diajari. education ya, pendidikan. Gimana, Bek? Ngomong aja apa? Walaupun bisa dilatih makhluk lain, tapi ya manusia memang memiliki kelebihan. Jadi bedanya dengan makhluk yang lain, manusia atau masyarakat ini, kalau makhluk yang lain selain daripada manusia, mereka hanya dilatih tapi melalui naluri, Kekerasan gitu. melalui Kayak monyet kekerasan juga monyet. kekerasan, tapi melalui naluri. Tapi kalau manusia dapat dididik tapi melalui akalnya, maka manusia yang diberikan akal lebih mesti untuk bisa dididik, sebab dia mendapatkan atau diberikan akal oleh Allah. Sedangkan makhluk yang lain seperti hewan, binatang, mereka tidak diberikan akal. Tapi apakah dapat dididik? Dapat, tapi berbeda dengan manusia atau makhluk. Oke, paham lah bro. Merah. Selanjutnya, Bang Soleh. Baik. Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 9 yaitu bagaimana hakikat manusia dalam hubungannya dengan pendidikan. Nah, manusia ini makhluk yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada makhluk lainnya. Kemudian pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah perilaku dan sikap manusia dalam upaya untuk menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Oke. Baik, pertanyaan yang ke-10 yaitu bagaimana peran dan fungsi pendidikan dalam kehidupan manusia. Adapun peran dan fungsi pendidikan bagi kehidupan manusia adalah merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Jadi mana Bin diskusi kita? Sebagai yang surah Mujadalah tuh tentang berkaitan dengan soal Bang Soleh juga terakhir, yang Allah mengangkat derajat Yarfa'ullahu alladzina amanu minkum. Jadi kalau kita berilmu, kita kayak lebih tinggi gitu daripada orang yang tidak berilmu. Oke, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan. Kurang dan salah ada kata, salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.